Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atul akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin yang percaya akan adanya alam gaib atau alam akhirat, terwujudnya kebahagiaan dan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat tentu merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Ia pasti tidak mengharapkan kesengsaraan hidup di dunia atau di akhirat, apalagi di keduanya. Ia tidak ingin mengejar kebahagiaan hidup di dunia semata dengan mengabaikan kehidupannya di akhirat nanti atau sebaliknya. Harapan seperti ini sangat selaras dengan panduan hidup yang diajarkan oleh agama Islam, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Begitu pula dalam satu doa yang paling populer barangkali ya, yang paling lazim kita panjatkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu doa yang mungkin paling populer dan paling sering kita ungkapkan ya di dalam kehidupan kita. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang khatib pahami tentang pesan kunci dari ajaran Al-Quran di atas adalah bagaimana kita memperoleh kebahagiaan hidup yang seimbang. Hidup seimbang itu tidak berarti harus sama atau 50-50 atau 50%, 50%. Itu tergantung pada kondisi atau bobot perbandingannya. Dengan demikian pengertian yang lebih tepat dari kata seimbang itu mungkin adalah proporsional, sesuai dengan bobot perbandingannya. Oleh karena itu penting bagi kita sekarang untuk mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikemukakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas di atas ini terlihat sudah ada keberpihakan kelihatannya, yakni kita benar-benar secara tegas diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat, sementara untuk urusan dunia hanya diingatkan untuk tidak melupakannya.
Jadi di sini ada kecondongan kelihatannya. Nah, ini lebih kentara lagi diungkapkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'aib wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 juga dijelaskan, wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, sejalan dengan keterangan dalam dua ayat di atas, juga dalam surat At-Taubah ayat 38 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Nah, ini Allah bertanya, ya, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu hanyalah sedikit. Para hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa ayat di atas secara eksplisit dinyatakan bahwa kehidupan atau kesenangan dunia itu merupakan kehidupan yang senda gurau, permainan sedikit dan bahkan bisa memperdayakan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih banyak, lebih lama dan yang sebenarnya katanya. Nah, keterangan seperti ini juga bisa ditemukan dalam ayat-ayat lainnya seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 169. Dikatakan bahwa akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 juga diungkapkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan dalam Quran surat An-Nahl ayat 30 juga dikatakan bahwa negeri akhirat pasti lebih baik dan sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejumlah hadis Rasulullah juga menjelaskan di antaranya, wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi wa asyara Yahya bisababah fahiyal yami falyanzur bima tarji. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini. Nah, perawi yang bernama Yahya menunjuk jari telunjuk ke lautan, ya. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Ini bisa dibayangkan telunjuk celupkan ke lautan yang diperoleh coba apa? Kira-kira perbandingannya seperti itu antara dunia dan akhirat itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah juga bersabda, sungguh sebesar lengkungan busur milik salah seorang kamu di surga itu lebih baik ketimbang semua yang tersinari matahari. Dalam hadis lainnya, dalam hadis sahih Bukhari dari Anas ini, Rasulullah juga memberikan perbandingan antara wanita penghuni surga dengan wanita dunia dengan sabdanya sebagai berikut. Andai kata seorang wanita penghuni surga tampak ke bumi, maka akan menerangi antara timur dan barat, serta memenuhinya dengan bau harum. Dan nilai kerudung di kepalanya itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian para hadirin, perbandingan antara dunia dan akhirat ternyata jomplang dan tidak sebanding, ya. Akhirat jauh lebih baik, lebih sempurna dan abadi, namun tampaknya kondisi tersebut berbanding terbalik dengan amal kebanyakan kita, khususnya khotib. Akhirat yang seyogianya mendapat proporsi perhatian jauh lebih besar, malah sebaliknya sering terabaikan dalam kehidupan kita. Kita sering terlalu asik dan terlena dengan kehidupan dunia, serta lupa dan lalai dengan kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahu malikul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafil wal ihtiram. Amma ba'du, faya yuhannas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, dari khutbah pertama khatib menyimpulkan bahwa dunia dan akhirat itu sangatlah tidak sama perbandingannya ya. Akhirat jauh lebih baik, bahkan akhirat itu merupakan kehidupan yang sesungguhnya, sedangkan dunia dapat dipandang sebagai kehidupan senda gurau, permainan ya, dan permainan bila dibanding dengan akhirat. Namun itu berbanding terbalik kelihatannya dengan amal kebanyakan manusia yang cenderung mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Kita biasanya lebih semangat bila membicarakan tentang kenaikan gaji, honor, remunerasi, IBK mungkin ya, jabatan gitu ya, dan sejenisnya. Kadang hubungan silaturahmi jadi berantakan karena urusan-urusan yang seperti itu. Tapi biasanya kita cenderung sepi gitu ya. Bila sudah membicarakan urusan pembangunan masjid, zakat, membantu orang miskin dan sejenisnya. Nah ini ada ancaman ya bagi orang yang cenderung mengutamakan dunia dan mengabaikan akhirat. Nah ini sungguhnya sangat jelas sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalana lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alana lahu jahannam yaslaha madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, nah ini barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kendaki bagi orang yang kami kendaki. Jadi Allah insya Allah mengabulkan siapa-siapa yang berkeinginan ya sesuatu di dunia ini bagi yang mereka dikendaki oleh Allah SWT. Namun ancamannya adalah kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam katanya. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan dalam keadaan madhur ya, dalam keadaan terusir katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin sidang Jumat, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang cenderung tidak adil tersebut, yang cenderung lebih sibuk mengurusi urusan dunia daripada mempersiapkan diri untuk pertemuan dengannya. Untuk itu ada sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah tersebut, dan mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang berlipat ganda ya dari amal kita yang memang cenderung sangat sedikit itu. Nah beberapa hal yang perlu kita lakukan, pertama adalah kita perlu beramal dengan bekerja dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas ya lillahi ta'ala. Bersihkan diri kita dari sifat riya yang bisa menghilangkan nilai ibadah dari amal kita. Ya. Jadi diupayakan kalau beramal itu dengan ikhlas. Yang kedua, kita perlu berupaya melengkapi amalan fardu dengan yang sunnah. Upayakan agar kita tidak hanya beramal untuk memenuhi standar minimal gitu ya. Kemudian yang ketiga, berupayalah untuk mengendalikan diri dari membicarakan kejelekan orang. Ini merupakan pekerjaan yang kadang tidak disadari oleh kita ya. Padahal pekerjaan itu bisa menggerus dan menyedot tabungan amal jelek orang yang dibicarakan hingga berpindah kepada kita. Yang keempat, banyak-banyak dan sering-seringlah mengingat Allah, zikrullah. Mudah-mudahan dengan banyak dan sering berzikir kepada Allah, kita bisa lebih menjaga diri dari hal-hal yang menyesatkan, dari kelupaan kita terhadap akhirat. Yang kelima, banyak-banyaklah berdoa dan beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Peluang untuk berbuat khilaf, salah, dosa itu bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, sangat tepat bila kita menutupi kelemahan kita ini dengan bertaubat, banyak minta ampun dan berdoa kepada Allah SWT
agar Allah SWT berkenan menutupi segala kelemahan dan keteledoran kita. Dengan upaya-upaya seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjadikan dunia ini sebagai tempat ladang untuk menuai kebaikan di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, di akhir khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabul sehingga Allah berkenan untuk mengampuni segala kehilapan dan dosa kita. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'malan sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.